Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A Praktikum Biokimia 1 yang beranggotakan saya Rivaldo Alakmal, Saya Ibda Farida. Saya Yasi Magdalena. Saya Dela Hanedika. Pada video kali ini kami akan membahas praktikum biokimia yang berjudul penentuan kadar glukosa secara antron. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan atom hidrogen dan oksigen 2:1. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, polisakarida, dan polisakarida. Monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa merupakan bentuk paling sederhana dan penting dalam dietetik. Dengan peran utama sebagai sumber energi bagi tubuh, glukosa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan madu, serta dihasilkan dari pencernaan patung. Proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama, terutama untuk sistem saraf pusat. Metode antron digunakan untuk analisis total karbohidrat dan pertama kali dikembangkan oleh Rewood pada tahun 1946. Reaksi ini didasarkan pada kemampuan karbohidrat membentuk turunan furfural dalam asam dan panas yang bereaksi dengan antron menghasilkan warna hijau ke biru kehijauan. Metode ini populer karena kesederhanaan dan sensitivitasnya, meskipun memiliki kekurangan dalam stabilitas reagen yang memerlukan persiapan harian. Pada tumbuhan, glukosa dihasilkan melalui fotosintesis dan disimpan sebagai kati atau selulosa, sedangkan hewan memperoleh karbohidrat dari tumbuhan. Polisakarida seperti pati dan glikogen berfungsi sebagai cadangan energi, sementara kitin dan selulosa menyusun struktur molekul. Pada praktikum kali ini kami melakukan proses percobaan. Yang pertama itu dengan memasukkan 100 mg sampel tepung jagung dicampur dengan larutan 10 ml asam klorida 2,5 N untuk dihidrolisis. Yang kedua, campuran sampel tersebut dipanaskan dalam water bath. Atur suhu pada 100 derajat Celcius selama 3 jam untuk dihidrolisis. Yang ketiga, setelah dihidrolisis, sampel disentrifugasi dengan kecepatan 8000 rpm selama 3 menit. Yang keempat, kemudian supernatan yang terbentuk digunakan sebagai ekstrak. Yang kelima, siapkan 7 tabung reaksi dan beri label. Yang keenam, buat larutan standar glukosa dengan konsentrasi 1 mg per 1 liter. Masukkan 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1 ml larutan glukosa standar dalam tabung reaksi berlabel S1 sampai S5. Kemudian tambahkan air suling hingga volume 1 ml. Yang ke-8, masukkan air suling 1 ml ke dalam tabung reaksi berlabel blanco. Yang ke-9, masukkan 0,2 ml sampel ke label X, tambah air suling sampai volume 1 ml. Yang ke-10, tambahkan 4 ml reagen antron setiap tabung sampai terbentuk warna hijau. Yang ke-11, masukkan tabung reaksi ke dalam water bath dan panaskan secara hati-hati selama 8 menit. Yang ke-12, dinginkan larutan secepat mungkin dan ukur densitinya menggunakan fotolistrik kalorimeter dengan panjang gelombang 620 nanometer. Yang ke-13, catat data yang diperoleh dan buat grafik. Alat bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini, yang pertama itu ada tabung reaksi, gelas beker, water bath, pipet, dan gelas ukur. Sementara bahan itu ada tepung terigu, reagen antron, larutan glukosa, dan asam klorida. Berikut kami tampilkan video praktikum yang kami lakukan dalam praktikum biokimia penentuan kadar glukosa secara antron.
Setelah melakukan percobaan, kami mendapatkan hasil pengamatan dengan hasil yang tertera dalam video berikut. Pembahasan. Percobaan ini menguji kadar glukosa tepung jagung menggunakan metode Antron yang mengukur konsentrasi gula total dengan membentuk kompleks hijau kebiruan yang dapat dianalisis pada panjang gelombang 620 nanometer. Proses dimulai dengan menghidrolisis 10 mg tepung jagung dalam 10 ml HCl 2,5N pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam untuk memecah polisakarida menjadi glukosa. Diikuti sentrifugasi untuk memperoleh supernatan sebagai ekstrak. Sampel standar glukosa 0,2 sampai 1 ml dan 1 tabung blanko disiapkan, diberi reagen Antron dan dipanaskan. Pengukuran optimal density atau OD menunjukkan peningkatan seiring konsentrasi dengan konsentrasi glukosa tepung jagung diperoleh sebesar 0,00042 mikrogram dan per mililiter, sejalan dengan prinsip bahwa nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Kesimpulan yang pertama, metode Antron didasarkan pada reaksi karbohidrat yang dihidrolisis menjadi furfural, kemudian membentuk warna hijau kebiruan saat bereaksi dengan Antron dalam kondisi asam dan panas. Warna ini dapat diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nanometer. Yang kedua, hidrolisis tepung jagung dengan HCl 2,5N dan pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam membantu memecah polisakarida menjadi glukosa, sehingga memungkinkan reaksi dengan Antron untuk mengukur gula total. Yang ketiga, setelah dihidrolisis, sampel sentrifugasi pada 8000 rpm selama 3 menit untuk menghasilkan supernatan yang berfungsi sebagai ekstrak yang kemudian dianalisis lebih lanjut. Yang keempat, pengukuran optical density atau OD menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan glukosa standar, semakin tinggi pula nilai OD-nya. Hal ini sesuai dengan prinsip spektrofotometri di mana absorbansi sebanding dengan konsentrasi larutan. Yang kelima, dari hasil percobaan, konsentrasi glukosa pada tepung jagung yang diuji mencapai 0,00042, menunjukkan bahwa metode Antron efektif untuk mengukur kandungan gula total dalam sampel pangan secara kuantitatif.